Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif. Dan kali ini guys, kita akan ngebahas untuk soal TKP HOTS. Karena pada video yang sebelumnya yaitu kita udah ngebahas soal TWK. Dan sekarang kita akan ngebahas soal TKP. Jadi buat teman-teman semua, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan klik juga tombol lonceng yang ada di sampingnya, biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm. Sebelum lanjut, aku juga pengen menginformasikan buat teman-teman semua kalau sudah di open order kembali via WhatsApp untuk buku persiapan sukses tes CPNS tahun 2021 yang aku tulis sendiri bersama dengan Kartika ya. Teman-teman bisa order di WhatsApp pada nomor berikut. Ingat ya, hanya pada nomor berikut. Ya, selain nomor ini berarti kami tidak tahu ya itu nomor siapa. Dan buat teman-teman juga yang pengen mendapatkan ribuan soal SKD HOTS secara online, kalian juga bisa daftar di sini www.jadicpns.com, karena di sini kalian bisa mendapatkan ribuan soal-soal SKD, yaitu ada TWK, dan TKP dengan lengkap. Dan ini juga soal-soalnya merupakan soal-soal yang muncul pada CPNS tahun 2018, 19 dan soal-soal CPNS tahun-tahun lalu. Jadi buat kalian yang pengen mendapatkan gambaran soal-soal CPNS, kalian bisa daftar di sini ya. Dan kalian juga jangan lupa untuk masukkan kode promonya Dunia CPNS nanti biar mendapatkan diskon sebesar 27.000. Oke, kalau udah kita langsung aja ke pembahasan soal. Nah, untuk sistem belajar kali ini aku pengen teman-teman mengerjakan terlebih dahulu soal yang nanti akan aku berikan. Jadi kalian nanti silahkan di set waktunya selama 10 menit. Nanti akan aku putar video dan soal-soal yang terlebih dahulu ya. Jadi durasi untuk setiap video itu, setiap soal itu aku bikin 5 detik. Nanti teman-teman makanya untuk ngebaca soalnya kalian di pause dulu videonya. Untuk pembahasan akan aku bahas pada akhir video. Dan teman-teman juga jangan lupa ya nanti komen di bawah. Nanti kalian itu bener berapa jawab soalnya ya. Oke, kalau udah siap kita langsung aja ya. Kalian siapkan alat tulisnya dan catat jawaban kalian apa. Oke, kita lanjut. Ini dia ya, soal yang pertama. Selesai. Oke, kita langsung aja ngebahas ya. Untuk pembahasannya seperti apa, kalian silahkan kita simak baik-baik jawaban teman-teman apakah benar. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Kita kembali ke soal yang pertama ya. Soal yang pertama, Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah berapa bulan ini ada salah satu dari karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberi kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberikan pelatihan. Namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Yang akan Anda lakukan adalah A. Memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya, meski akan mengganggu kinerja perusahaan. B. Memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. C. Terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. D. Memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Atau yang E. Memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Teman-teman, jawabannya yang mana? Kita analisis baik-baik ya. Jadi pada soal ini, itu teman-teman di-state sebagai seorang manajer. Berarti yang dilihat adalah kemampuan teman-teman dalam memimpin ya. Nah, di sini juga disebutkan kalau ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik. Disebutkan juga padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan dan orangnya juga telah dikasih pelatihan. Maka tindakan yang akan Anda ambil adalah apa? Ya, karena kita lihat juga di sini tidak ada perubahan yang berarti yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Maka tindakan tegas yang bisa kalian ambil adalah memberhentikannya.
Kalau kita lihat pada soal itu ada dua pilihan ya, memberhentikannya yang D atau memberhentikannya yang E. Kita lihat lagi di sini. Tindakan memberhentikan di sini kita harus ngelihat juga dari sisi prosedural, karena memang kita nggak bisa ngambil tindakan itu sesuai dengan hati nurani atau apa gitu, karena balik lagi pada peraturan. Nah, pilihan yang paling tepat itu adalah yang D. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian pilih yang E itu tidak ada tindak lanjutnya. Di sini cuma dijelaskan aja memberhentikan karyawan tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Ini nggak ada nggak ada action plan selanjutnya. Yang lebih tepat itu adalah yang D, karena pertama kita memberhentikannya. Kemudian kita memastikan bahwa semua keputusan yang kita ambil itu terdokumentasi agar ada landasan hukumnya, agar ada pembelajaran untuk kedepannya, dan ada landasan di mana kita melakukan tindakan tersebut karena masalah kedisiplinan dan ketidaksanggupan dari karyawan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Maka keputusan yang paling tepat itu adalah yang D, memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Yang ini adalah poin yang kelima dan ini yang keempat ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang kedua, ini dia. Di divisi tempat Anda bekerja, sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Yang akan saya lakukan adalah, atau yang akan Anda lakukan adalah A. Meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil. B. Menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut. C. Meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan cepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. E. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka untuk turut mengimplementasikan dari rencana yang telah disepakati bersama. Ini dijelaskan kalau kalian kembali lagi menjadi seorang atasan ya. Jadi atasan, kemudian kalian sudah melihat kalau misalnya ada masalah yang dapat mempengaruhi kinerja dari pegawai, dan kemudian apa yang akan Anda lakukan gitu. Nah, di sini kita harus ngelihat ya, kalau misalnya seorang atasan itu juga sebenarnya tidak harus mengambil keputusan sendiri. Dia juga harus melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Maka dari pilihan-pilihan ini, sikap yang menunjukkan bahwa kita meminta partisipasi dari karyawan untuk turut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah adalah pada pilihan yang E. Jadi kita meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka untuk turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Maka ini adalah langkah paling bijak yang bisa kita ambil untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Anda diminta atasan untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun ketika di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Yang akan Anda lakukan adalah A. Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. B. Saya akan meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. D. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. Atau yang E. Memikirkan cara paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Jawaban yang tepat yang mana? Nah, ini kita bisa lihat ya, kalau misalnya kalian itu sudah dipercaya untuk menyelesaikan sebuah tugas yang mana kalian itu dinilai sebagai orang yang paling bisa diandalkan dalam menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien. Tapi di tengah jalan ada masalah ya, jadi kalian itu nggak optimal gitu untuk ngasih solusinya. Apa yang akan kalian lakukan? Apakah bikin dari awal atau dilimpahkan ke orang yang lain atau seperti apa? Maka langkah yang paling tepat adalah yang E, memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Karena kalau kita mikirin lagi dari awal strategi baru atau solusi baru, maka itu akan membuang-buang waktu ya. Jadi ini juga nggak tepat banget. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Ini yang 5. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang keempat, ini dia. Beberapa hari terakhir ini di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda apa? Yang A, saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. B, hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. C, selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka.
D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. E. Saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Nah, menurut teman-teman jawabannya yang mana? Kalau kita perhatikan, pilihan yang A, kemudian yang C, kemudian yang D, dan yang E, ini kayak jawabannya itu sangat-sangat baik gitu kan. Maksudnya kita kayak, waduh ini jawabannya malaikat banget, dia berhati baik dan lain-lain. Tapi kalau kita merujuk pada kasus ini, ya pilihan yang A, kemudian yang C, D, dan ini bukan jawaban yang tepat. Kita baca lagi soalnya, ya. Ini dijelaskan kalau misalnya beberapa hari terakhir di kantor Anda itu sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Berarti di kantor Anda itu lagi rush hour, teman-teman tuh lagi pada sibuk ngerjain tugas. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Berarti semua elemen perusahaan harus fokus dan profesional dalam menyelesaikan pekerjaannya. Lalu pada soal itu muncullah permasalahan di mana datang teman Anda ya, karyawan itu datang kemudian curhat. Nah, masalahnya yang diceritakan itu tidak berhubungan dengan pekerjaan. Maka sebaiknya yang kita lakukan itu adalah yang B. Ya. Kita harus tegas, kita harus profesional. Saat bekerja harus bekerja, saat lagi break harus break. Di sini jelaskan kalau lagi banyak pekerjaan dan ada teman Anda yang pengen curhat, maka yang paling tepat adalah yang B, harus dibatasi. Jangan sampai jam kerja ini malah kita meladeni teman-teman kita yang memang lagi mau curhat atau mau cerita, tapi nggak ada hubungan juga dengan pekerjaan. Maka yang paling tepat adalah yang B. Ya, hal tersebut harus dibatasi karena mengganggu kinerja perusahaan. Kecuali teman Anda ini curhat setelah jam kerja atau dijelaskan di soal dia meminta untuk curhat setelah jam pulang kerja atau apa gitu. Yang jelas tidak di jam-jam ketika kita harus bekerja, maka itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia pengen cerita di saat kita lagi harus bekerja dan lain-lain, maka itu harus dibatasi dan harus dihindari gitu, karena dapat mengganggu kinerja dari perusahaan. Kita memang harus bekerja secara profesional, ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang akan Anda lakukan adalah A. Tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B. Meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. C. Melihat dari kondisi yang ada dan sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. D. Menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. Atau yang E. Memikirkan penyelesaian yang sekiranya cocok dan saya bisa kerjakan sesuai dengan kemampuan saya dan misi perusahaan. Yang mana menurut teman-teman jawaban yang paling benar atau jawaban yang paling tepat ya? Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Dalam kondisi real itu banyak hal yang memang nggak ada di dalam SOP dan kita harus menyesuaikan pada hal tersebut. Jadi langkah yang paling tepat itu adalah kita melihat dari kondisi yang ada dan kemudian kita sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan tersebut bisa terselesaikan dengan cepat. Kita merujuk kembali kepada misi perusahaan. Oke, jadi kalau misalnya ada sesuatu permasalahan itu kita harus sesuaikan juga dengan kondisinya, lalu kita merujuk kembali kepada misi perusahaan itu apa. Oke, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Kita lanjut ke soal yang ke-6, ini dia. Anda baru saja dimutasi ke sebuah cabang baru dari perusahaan Anda yang berlokasi di luar kota. Anda diberikan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya untuk mengontrol dan mewujudkan tujuan perusahaan di kantor cabang baru tersebut dan memajukan perusahaan. Namun cabang baru tersebut diisi oleh karyawan-karyawan baru dari daerah dan belum berpengalaman. Yang Anda lakukan adalah A. Memberitahu kepada karyawan baru tersebut terkait pekerjaan yang harus mereka kerjakan. B. Menyuruh mereka untuk lebih berinisiatif untuk mengimprovisasi diri dan meningkatkan kualitas dalam bekerja. C. Menyuruh mereka untuk membaca semua tugas mereka dan menerapkannya dalam setiap pekerjaan. D. Meminta untuk bekerja maksimal dan loyal terhadap perusahaan. Atau yang E. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Yang paling penting yang perlu kita berikan kepada karyawan yang memang baru masuk di dalam perusahaan itu adalah kita memberitahukan terlebih dahulu apa sih sebenarnya sasaran perusahaan. Ya, apa sih yang sebenarnya ingin dituju oleh perusahaan. Kemudian kita memotivasi mereka untuk mencapainya. Baru setelah itu kita ngasih tahu mereka apa yang harus mereka kerjakan, lalu bagaimana tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Tapi hal yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah harus dikomunikasikan terlebih dahulu apa sasaran dari perusahaan. Kemudian bagaimana kita bisa memotivasi mereka untuk mencapai sasaran tersebut. Ya, itu dia. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Ini dia.
Beberapa tahun lagi Anda akan memasuki usia pensiun dari salah satu instansi pemerintah tempat Anda bekerja selama ini. Tanggung jawab Anda untuk mengabdi bagi negara pun telah selesai. Sekarang Anda memasuki babak baru di mana tidak lagi terikat dengan pekerjaan dan pengabdian terhadap negara. Hal apa yang akan Anda rencanakan untuk selanjutnya ketika waktu itu telah tiba? A. Saya membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua saya dengan anak dan cucu saya. B. Memiliki tanah di berbagai tempat strategis untuk investasi masa tua saya dan keluarga. C. Membuka lapangan kerja buat orang terdekat dan yang membutuhkan pekerjaan karena zaman sekarang sulit mendapatkan pekerjaan. D. Memiliki warisan harta yang berguna bagi anak dan cucu saya kelak ketika waktu tersebut sudah tiba. Atau yang E. Beristirahat saja setiap hari di rumah menikmati hari tua saya bersama dengan keluarga. Menurut teman-teman jawabannya yang mana? Di sini jawabannya yang paling tepat itu adalah yang C. Jadi kita di sini tuh dituntut untuk berpikiran gimana kita bisa mengembangkan diri, gimana kita bisa menjadi orang yang berpikiran maju ke depan dan tidak hanya cukup untuk mikirin diri sendiri aja. Jadi di sini yang menunjukkan bahwa kita itu ada kemauan untuk kemauan untuk berkembang, kemauan untuk memberikan manfaat buat orang lain, ya. Atau di sini kan kita bisa lihat ya, ini lebih condong juga kepada arah kita orientasi kepada orang lain dengan cara kita memberikan manfaat meskipun udah nggak kerja, udah pensiun, tetap ada hal yang bisa kita lakukan untuk masyarakat sekitar. Nah, itu dia untuk 7 soalnya. Teman-teman benar berapa? Silahkan komen di bawah. Dan ini ada tugas ataupun PR buat teman-teman semua. Silahkan kalian komen di bawah jawaban kalian apa dan alasannya juga, ya. Soalnya adalah sebagai berikut. Ketika menjadi panitia sebuah acara di kampus Anda mendapatkan telepon dari pacar Anda bahwa dia membutuhkan bantuan Anda untuk menjemputnya ke stasiun kota. Pacar Anda mengatakan jika sudah mencoba menghubungi jasa angkutan online tapi tidak ada yang mengambil orderannya. Sedangkan tugas Anda masih banyak dan harus diselesaikan hari itu juga mengingat acara akan dilaksanakan besok harinya. Sikap Anda: A. Meminta maaf dan mengatakan bahwa Anda tidak dapat datang untuk menjemput. B. Memintanya untuk mencoba lagi untuk memesan jasa kendaraan online. C. Menjemputnya terlebih dahulu dan melanjutkan pekerjaan tertunda selama Anda pergi. D. Meminta rekan Anda yang lain untuk menyelesaikan tugas Anda dan pergi menjemput pacar Anda. Tidak datang menjemput dan resiko diputusin pacar oleh pacar Anda. Jadi mau teman-teman jawabannya yang mana silahkan komen di bawah ya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja informasi yang bisa aku share ke kalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan belajar lagi materi-materi SKD pada video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye.